Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 2. Ketemu lagi ya sama ibu Evrita Roni. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mari membaca teks percakapan berikut. Dayu berkata, "Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman?" Edo menjawab, "Menurutku kita harus segera bersiap diri." Lani juga mengemukakan pendapatnya. "Setuju, kita harus segera gotong royong." "Kemudian apa yang harus kita persiapkan?" tanya Udin. Siti menjawab, "Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga." "Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut," ajak Beni. Jadi kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Iya, lomba kebersihan antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka harus segera bersiap diri. Mereka harus segera gotong royong. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Hasil musyawarah mereka sangat baik. Kemudian apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Selain membuat kelas bersih, lomba kebersihan antar kelas juga bisa melatih kita untuk mencintai kebersihan. Coba temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Kemoceng adalah pembersih debu. Kemudian kain pel, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas, iya, tempat bunga. Mari membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Coba amatilah gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Coba tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar.
Kelas bersih dan menyehatkan. Kelas pada gambar terlihat bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas tertata dengan baik. Ada beberapa pot bunga sebagai penyejuk ruangan. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman belajar dan sehat. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan gerakan tangan temanmu. Dan perhatikan gerakan kaki temanmu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Coba perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Coba tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Nah, sekarang ada dua gajah yang masing-masing membawa sebuah papan. Gajah yang pertama, dia hanya ingin bangun datar dengan banyak sisinya 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Sedangkan gajah yang kedua, dia hanya mau bangun datar dengan banyak sisinya 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Nah, sekarang ayo kita pilih bangun datar yang mana yang cocok untuk mereka. Oke, kita masuk bangun datar yang pertama. Kira-kira kita berikan pada gajah yang pertama atau gajah yang kedua? Coba kita hitung sisinya ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Banyak sisinya ada 4. Kemudian banyak sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti banyak sudutnya ada 4. Kemudian banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita berikan kepada gajah yang kedua. Kemudian bangun datar yang B. Ini adalah bangun datar segitiga ya. Jadi tidak usah kita hitung karena banyak sisinya adalah 3. Jadi kita berikan kepada gajah yang pertama. Kemudian bangun datar yang C. Banyak sisinya ada berapa? Iya, ada 4. Berarti kita berikan kepada gajah yang kedua. Kemudian bangun datar yang D. Jumlah sisinya ada 3. Kita berikan pada gajah yang pertama. Kemudian yang E. Banyak sisinya ada 4. Kita berikan kepada gajah yang mana? Iya, gajah yang kedua.
Kemudian bangun datar F. Sisinya ada 3. Kita berikan kepada gajah yang pertama. Kemudian bangun datar G. Kira-kira kita berikan kepada gajah yang pertama atau gajah yang kedua? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, kita berikan kepada gajah yang kedua karena banyak sisinya ada 4. Kita lanjut ke bangun datar yang H. Kita berikan kepada gajah yang pertama atau yang kedua? Pintar. Kita berikan kepada gajah yang pertama. Kenapa? Karena jumlah sisinya ada 3. Dan yang terakhir, bangun datar I. Ini sudah jelas banyak sisinya ada 4. Jadi kita berikan kepada gajah yang kedua. Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, gambar yang pertama adalah segi 4. Ya, jadi kita masukkan ke bangun datar berbentuk segi 4. Karena banyak sisinya ada 4. Sudutnya 4 dan titik sudutnya juga 4. Kemudian gambar yang kedua adalah segitiga. Jelas ya, kita masukkan ke bangun datar berbentuk segitiga. Kemudian gambar yang ketiga adalah trapesium. Banyak sisinya ada berapa? Iya, ada 4. Sudutnya juga 4 dan titik sudutnya juga 4. Karena itu kita masukkan ke bangun datar berbentuk segi 4. Kemudian bangun datar yang keempat adalah segitiga. Langsung kita masukkan ke bangun datar berbentuk segitiga. Kemudian gambar bangun datar yang kelima. Ini segi 4 atau segitiga? Iya, segi 4 ya, karena banyak sisinya ada 4. Sudutnya ada 4 dan titik sudutnya juga 4. Jadi kita masukkan ke bangun datar berbentuk segi 4. Kemudian gambar yang keenam adalah bangun datar berbentuk apa coba? Pintar, segitiga. Jadi langsung kita masukkan ya. Dan gambar bangun datar yang terakhir, ini segi 4 atau segitiga? Iya, segi 4. Kalian memang luar biasa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.